Laporan praktek penyuntingan teks terjemahan. Nama Ibu Tu Adi Pramana, nomor induk mahasiswa 048087911, Prodi Sastra Inggris. Judul cerpen adalah Permen di Warung Bahmi oleh Widyasari. A. Identitas teks. Jenis teks adalah cerpen atau naratif. Judul bilingual Permen di Bahmi atau Candy at Bahmi Shops. Sumber teks ada pada bank teks penyuntingan. Tujuan teks, hiburan sekaligus menyampaikan pelajaran moral tentang kejujuran dan rasa bersalah. Target pembaca, anak usia sekolah dasar hingga remaja, umur 7-15 tahun. Gaya yang diharapkan, ringan, puitis, menyentuh pelajaran moral. B. Data teks, ada cuplikan wajib. Teks sumber. Dan kita akan mulai dengan tugas pertama. Tugas pertama adalah penyuntingan bahasa. C. Diagnosa masalah bahasa pada teks sasaran sebelum diedit. 1. Ejaan dan tanda baca. Temuan 1. Enggak diganti tidak karena berbentuk baku. Temuan 2. Penempatan tanda koma dan titik diperbaiki agar sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. 2. Tata bahasa atau struktur kalimat. Temuan 1. Bapaknya yang sebenarnya kakeknya menjadi ayahnya yang sebenarnya adalah kakeknya. Supaya menjadi lebih jelas. Temuan 2. Ia berjalan cepat ke dapur. Lebih tepat daripada ia berjalan cepat ke dapur berharap melihat. Yang terlalu panjang dipisah dengan tanda koma untuk keterbacaan. Diksi dan register. Temuan 1. Ngapain diganti menjadi sedang apa karena lebih sopan sesuai register naratif. Temuan 2. Dimarahin menjadi dimarahi bentuk baku. Temuan ketiga. Bentak-bentak menjadi bentak membentak-bentak perbaikan bentuk kata kerja. Kejelasan kohesi-kohesi. Temuan 1. Kalimat panjang dipecah menjadi 2 agar lebih mudah dibaca. Temuan 2. Penjelasan istilah budaya seperti arisan dan maghrib tetap dipertahankan tanpa terjemahan. Koherensi, konsistensi sapaan ibu dipertahankan sepanjang teks. Konsistensi atau istilah gaya, nama tokoh, sapaan, istilah budaya. Temuan 1. Nama tokoh Arina, ibu, Bahmi konsisten. Temuan 2. Nama register semi formal, naratif jaga agar sesuai konteks cerita anak. Teks penyuntingan bahasa ada 14. Yang pertama adalah Arina berusia 7 tahun, kelas 1 SD, teks awal, kemudian sudah direvisi menjadi Arina berusia 7 tahun, murid kelas 1 SD, levelnya ringan. Alasan perbaikan adalah penambahan kata murid agar lebih jelas dan baku. Nomor 2, siang itu matahari terasa panas seperti menempel di ubun-ubun. Teks revisinya adalah siang itu matahari terasa panas seolah menempel di ubun-ubunnya, levelnya ringan. Penyesuaian struktur kalimat agar lebih mengalir. Nomor 3, Arina pulang diganti menjadi revisi Arina sudah pulang, level ringan, dialog disesuaikan agar idiomatis. Nomor 4, bahkan kipas angin pun seperti malas berputar. Teks revisi, bahkan kipas angin pun seperti enggan berputar, levelnya ringan, malas diganti enggan, lebih tepat. Teks kelima, bapaknya yang sebenarnya kakeknya sedang bekerja di luar kota. Teks revisinya, ayahnya yang sebenarnya adalah kakeknya sedang bekerja di luar kota, levelnya ringan, istilah keluarga yang dibakukan.
Nomor 6, dan tantonya yang masih SMA, teks revisi, sementara paman dan bibinya yang masih SMA. Level sedang, tanto diganti supaya menjadi bentuk baku. Nomor 7, ibu lagi nggak ada di rumah, diganti ibu tidak lagi ada di rumah. Levelnya ringan, nggak, tidak baku. Kemudian nomor 8, permen aja mbah, jawabnya lirih, diganti teks revisi, permen aja mbah, jawabnya lirih, ringan, aja diganti menjadi saja. Nomor 9, justru membuat perutnya makin meminta, di teks revisi justru membuat perutnya semakin meminta. Level ringan, makin diganti menjadi semakin. Nomor 10, kamu ngapain? Diganti teks revisinya menjadi kamu sedang apa, levelnya sedang. Ngapain, sedang apa, lebih sopan kalau kita pakai sedang apa. Nomor 11, aku dimarahin Mbah Mi, isaknya. Diganti teks revisi, aku dimarahin Mbah Mi, isaknya. Ringan, dimarahin diganti menjadi dimarahi, baku. Nomor 12, kok anak kecil kamu bentak-bentak? Kemudian teks revisinya adalah mengapa kamu membentak-bentak anak kecil? Levelnya sedang, perbaikan diksi dan struktur kalimat. Nomor 13, aku nggak dengar penjelasanmu. Teks revisi, aku tidak mendengar penjelasanmu. Levelnya ringan, kemudian nggak diganti tidak karena menjadi baku. Itulah alasannya. Kemudian nomor 13, nomor 14, Arina janji bu, menjadi setelah direvisi menjadi Arina berjanji bu. Kata kerja dibakukan, janji menjadi berjanji. Ringkasan hasil editan. Penggantian bentuk tidak baku enggak menjadi tidak, aja menjadi saja, dimarahi menjadi dimarahi, nyolong diganti dengan mencuri. Penyesuaian diksi agar lebih idiomatis, kok jadi mengapa, malas menjadi enggan, ngapain menjadi sedang apa. Pembakuan istilah keluarga, tante diganti menjadi paman dan bibi, bapak menjadi ayah. Perbaikan struktur kalimat, percakapan oleh jelas dan sesuai kaidah yang disempurnakan. Prinsip yang dipakai akurasi mana, naturalness, dan konsistensi. Catatan khusus, istilah budaya atau idiom perlu diperhatikan atau diadaptasi. Tugas 2, penyuntingan ilustrasi, ilustrasi wajib. Jumlah ilustrasi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 ilustrasi. Kemudian foto diambil dari internet. Adegan pertama dengan yang ilustrasi yang dipakai adalah PNG. Arina pulang sekolah, rumah sepi. Cocok? Ya. Masalah tidak ada, solusi tidak ada. Foto sudah cocok. Nomor 2, Arina menangis mencari ibu di rumah. Ekspresinya kurang jelas. Revisi, tambah detail wajah sedih. Nomor 3, ilustrasi nomor 3 adalah Arina mencoba mengambil permen diam-diam. Cocok ya, tapi tangannya kurang terlihat, hanya satu tangan kelihatan. Perjelas gerakan tangan. Nomor 4, ibu marah di depan warung. Ibu marah di depan warung. Ekspresi karakter keras, tidak ada perbaikan.
Nomor 5, Arina mengaku salah di depan ibu dan Mahmi meminta maaf. Cocok, tidak ada perbaikan. Nomor 8, Nomor 6, ibu dan Mahmi berpelukan. Cocok, ya. Background diperbaiki, suasana warung diperbaharui sehingga tampak lebih di desa. Ringkasan edit ilustrasi. Masalah utama ilustrasi memperbaharui ekspresi Arina. Latar belakang warung diperbaharui yang modern menjadi desa supaya sesuai dengan budaya lokal. Perubahan yang dilakukan mengukur ulang dari rumah sepi, pergi ke warung, mengambil permen, teguran, pengakuan, pelukan, nasihat, kemudian menambah suasana warung, menambah detail budaya seperti berpakaian batik atau kebaya. Alasan kesesuaian audiens, cerita ini ditujukan untuk anak SD usia 7-15 sehingga ilustrasi sederhana dan mudah dipahami konteks budaya lokal, warung, pakaian, kebaya atau batik. Terima kasih.